Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dijelaskan mengenai glikolisis. Nah, glikolisis ini adalah salah satu tahapan dari respirasi aerob ya teman-teman. Di sini glikolisis itu terjadi di dalam sel ya teman-teman, tapi tidak di dalam mitokondria. Glikolisis terjadi di sitoplasma gitu teman-teman. Nanti hasil dari glikolisis akan diteruskan ke tahap yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, ini gambaran big picture-nya ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya. Nah, langsung aja ya teman-teman. Kita jelasin proses glikolisisnya. Nah, ini adalah keseluruhan proses dari glikolisis ya teman-teman. Kalau dilihat dari katanya glikolisis, gliko itu glukosa dan lisis itu pemecahan. Jadi di sini adalah proses pemecahan glukosa sehingga menghasilkan ATP ya, menghasilkan ATP atau energi teman-teman. Nah, sebenarnya proses glikolisis ini dibagi menjadi dua tahap teman-teman. Yang pertama tahapan penggunaan ATP dahulu teman-teman. Kemudian yang fase yang kedua itu adalah fase menghasilkan ATP. Kenapa ada dua fase? Karena pada fase pertama itu dalam pemecahan glukosa itu membutuhkan ATP terlebih dahulu, kemudian nanti di fase kedua akan menghasilkan ATP. Nah, seperti itu. Untuk fase yang pertama yaitu glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat, teman-teman. Nah, kalau kita lihat kan ada penambahan kata fosfat, teman-teman. Nah, fosfat ini didapat dari ATP, teman-teman. Dari fosfat dari ATP. ATP itu kan adenin trifosfat. Karena fosfatnya digunakan, oleh karena itu ATP berubah menjadi ADP. ADP itu kan dua fosfatnya dua. Nah, setelah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian glukosa ini kan berkarbon 6 ya teman-teman. Nah, kemudian berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, fruktosa juga masih senyawa berkarbon 6 teman-teman. Sama kayak glukosa, bedanya fruktosa itu isomernya glukosa teman-teman. Nah, fruktosa 6-fosfat kemudian berubah lagi menjadi fruktosa 6-difosfat. Nah, di sini juga masih ada penambahan fosfat teman-teman. Ya, fosfat yang diterima dari ATP sehingga berubah menjadi ADP. Nah, fruktosa 6-fosfat. Nah, berarti ini fase pertama ya teman-teman. Dalam fase pertama ini digunakan 2 ATP. Selanjutnya fruktosa 6-difosfat itu senyawa yang masih berkarbon 6 dan memiliki 2 fosfat, teman-teman. Nah, kemudian berubah menjadi 2 senyawa, teman-teman, yaitu yang pertama gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, teman-teman, jadi dari senyawa berkarbon 6 akan dibagi 2, berarti gliseraldehida 3-fosfat mempunyai senyawa berkarbon 3, dihidroksiaseton fosfat pun berkarbon 3. Nah, tapi di sini yang akan dilanjutkan dalam reaksi ini adalah yang gliseraldehid. Senyawa yang diinginkan adalah gliseraldehida 3-fosfat, sehingga dihidroksiaseton fosfat harus diubah dahulu menjadi gliseraldehida 3-fosfat, teman-teman. Nah, gitu. Reaksinya bolak-balik ya, teman-teman. Selanjutnya gliseraldehida 3-fosfat akan berubah menjadi 1,3 asam difosfoglycerat. Nah, di sini ada penambahan fosfat lagi ya teman-teman, tapi bedanya adalah di sini fosfat tidak didapat dari ATP seperti sebelum-sebelumnya. Nah, tapi di sini didapat dibantu dari enzim ya teman-teman, fosfatnya itu.
Nah, kemudian di sini ada juga akan dihasilkan NADH, teman-teman. Nah, NADH ini adalah fungsinya kan untuk membawa elektron dari senyawa gliseraldehid 3-fosfat sehingga dihasilkan NADH. Nah, kemudian 1,3 asam difosfogliserat juga akan berubah menjadi 3 asam fosfogliserat. Nah, kan di sini ada fosfatnya ada 2 ya, difosfo. Kemudian berubah menjadi fosfogliserat sehingga dihasilkan ATP, teman-teman. Diambil fosfatnya sehingga menghasilkan ATP. Nah, kemudian 3 asam fosfogliserat akan diubah menjadi 2 asam fosfogliserat. Nah, dari 3 asam fosfogliserat diubah menjadi 2 asam fosfogliserat itu diubah oleh enzim ya teman-teman, fosfogliserat mutase sehingga menjadi 2 asam fosfogliserat. Kemudian 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat oleh enzim enolase gitu teman-teman. Kemudian asam fosfoenol piruvat akan diubah lagi menjadi hasil akhir yaitu asam piruvat gitu teman-teman. Nah, di bagian akhir juga menghasilkan ATP ya teman-teman kayak gitu. Nah, keseluruhan proses dari glikolisis ini tentunya dibantu oleh enzim ya teman-teman. Banyak sekali enzim yang digunakan, kurang lebih ada 10 tahapan, berarti ada 10 enzim yang digunakan dalam proses glikolisis ini. Nah, berarti apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah dihasilkan NADH, kemudian 1 ATP dan 1 ATP. Karena gliseraldehidnya ada 2, berarti dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Karena tadi di fase pertama digunakan 2 ATP sehingga totalnya adalah dalam proses glikolisis ini menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH serta 2 asam piruvat gitu teman-teman. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya, semoga dapat mudah dipahami ya, seperti itu. Oke, terima kasih.